Oke, aku pernah mendengar di Mocopat itu, tapi karena terus ada pembahasan lain itu ketimpa bahwa kowe ngomong hidup ini dilihat sebagai dua paradigma. Satu, kita selalu menganggap ade sebagai victim, korban atau wes ade ya wes korban kehidupan. Yang kedua, kita berlaku sebaliknya, melihat bahwa kehidupan ini adalah kesempatan kita jadi apa agency. Ya, agent. Kita selalu melihat peluang. Kita melihat diri kita sebagai seseorang yang bisa berbuat sesuatu terhadap sesuatu yang menimpa kita itu tadi. Nah, menimpa kan berhenti menimpa. Victim dan agent. Gitu. Soalnya waktu itu kamu belum menjelaskan, belum menjelaskan panjang. Yo, semua orang kan menghadapi masalah. Mesti urip salah satu definisi dari hidup adalah masalah. Masalah apa? Masalah ada yang bisa dipilih, masalah ada yang tidak bisa dipilih. Kan masalah yang dipilih ini paham maksudnya? Yo. Kita cari-cari masalah itu sudah masalah yang dipilih. Masalah gue milih masalah belajar giat tapi kemudian dapat nilai bagus cari kerja gampang, atau kamu milih masalah nggak mau dapat masalah belajar giat sehingga nilainya jelek tapi masalah cari kerjaan, cari kerja jadi susah misalnya gitu, tinggal milih masalah yang mana, itu yang bisa kita pilih. Tapi ada hal yang tidak bisa kita pilih. Masalah bawaan, tertimpa keadaan kayak pandemi nggak bisa kita pilih, nggak bisa kita pilih. Nah, pada sesuatu yang tidak bisa kita pilih dan menimpa kita, kan pertanyaannya apa yang kita lakukan? Paling gampang sikap kita. Berarti pensikapan ini ya? Pensikapan, ini tentang pensikapan, agensi dan victim, itu tentang paradigma kita melihat kejadian. Ketika terjadi event, terus kita merasa tertimpa, terus lah jangan aku korban nih, kayak nggak beres, resentful, bahasa Indonesianya apa resentful ya? Dengki lah, semua raberes, oke. Ya. Ada yang berhenti di situ dan merasa sudah dalam tanda petik berbuat sesuatu terhadap masalahnya. Nah itu yo susah, dia yo keadaan nggak enak itu yang buat yo merasa jadi apa sebenarnya korban kok. Ada juga yang memilih gini, apa bisa nggak aku melakukan sesuatu dengan itu, atau aku harus punya garis finish terhadap masalah itu. Ada tiga, misalnya ada 3 step yang pada semua masalah kita tanyain 3 step ini. Step pertama, kita tanyain itu benar masalah nggak sih? Bebe? Itu benar. Ini benar-benar masalah apa, Dit? Ini real nggak sih masalahnya? Iya, betul. Itu sering apa sebenarnya ingatan masa lalu kayak membawa kita itu belum tentu benar-benar masalah. Kadang-kadang ilusi otak, ilusi diri, ilusi pengetahuan, ada 6 jenis ilusi yang berbahaya itu untuk memotret sesuatu. Pertanyaan pertama, bener nggak sih ini masalah? Bener nggak itu masalah? Is it true? Bener nggak sih masalah? Oke, kalau bener masuk ke masalah yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kalau itu bener masalah, bisakah kamu melakukan sesuatu terhadap masalah itu? Dan maukah kamu melakukan sesuatu terhadap masalah itu? Nah, keputusanmu bisa dan mau, lakukan. That's it. Ini solving sudah langkahnya. Langkahnya at least you do something dan menuju solvingnya. Itu akan mengalami sesuatu yang tidak enak gitu. Ya karena memecahkan masalah tidak mudah. Sangat. Jak ngomong buka-bukaan aja kan berat nih, pasti nanti mengalami nggak enak dan seterusnya. Tapi kalau itu menurutmu benar-benar masalah yang real, mau kamu memecahkannya dan bisa kamu memecahkannya, bisa atau enggak, dan mau atau enggak? Mau apa tidak? Beda kalau nggak bisa, kamu mau pun memang nggak bisa, ya wes. Kalau memang dua itu harus ya mau dan bisa itu harus kejawab iya semua. Iya harus bareng. Karena nanti cabangnya beda. Kalau kamu bisa dan mau, berarti kamu melakukan sesuatu terhadap masalah itu. Kalau bisa tapi nggak mau, berarti kita cabang. Kalau nggak mau tapi bisa, ya kita cabang. Oke, cabangnya kemana nih? Kan kemudian gitu. Ini belum pertanyaan ketiga. Dua dulu menuju yang ketiga. Oke, berarti kamu tidak bisa melakukan sesuatu apapun terhadap masalah itu. Oke. Yang ketiga, bisa nggak kamu nerima itu seumur hidup? Peace dengan itu, damai dengan itu. Kalau kamu nggak mau damai dengan masalah itu, mau nggak mau kamu harus melakukan sesuatu terhadap masalah itu. Nomor 3 itu tidak ada pilihan ya. Misalnya kita, kamu nggak mau melakukan sesuatu tentang itu, nggak bisa ya. Yes, peace dengan itu.
acknowledge sebagai masalah. Ini berarti. Terima itu sebagai masalah, oke, yang akan ku tanggung saat urip. Paling nggak stres, tapi kamu nggak merasa menjadi korban, kamu merasa punya keputusan terhadap masalah tersebut. Oke, jangan mau tak tompo. Itu bedanya agensi sama apa namanya victim. Kalau korban dia tetap menghadapi masalah tanpa punya daya terhadap masalah itu. Kalau di sini tetap nompo masalah, rasa ngopo-ngopo, neng tak jukuk kucenan. Oke, aku jangan rasa ngopo-ngopo. Berarti dalam satu kejadian, dalam satu momen jatuhnya sebuah masalah, kita iso milih ya. Enggak usah kedua ketiga. Pertama kuwi tenan masalah, kuwi paham tenan masalah apa meng pikiranmu dhewe kuwi. Itu aja penting banget. Itu aja penting banget. Wong-wong itu tok aja. Kadang-kadang cuman atinya enggak enak, semua jadi masalah kok. Iya. Koyo bojone kancaku kae lho. Ngono kuwi bojone kancaku kae. Heeh. Sini dadi masalah. Terus lho kuwi apa jenenge? Real enggak sih masalahnya? Itu kan itu karena apa ya, aku lali detailnya. Ada ilusi emosi, ada ilusi pikiran. Sing 6 ilusi itu tadi. Oh, ada ilusi pengetahuan, ada ilusi diri, ada ilusi waktu. Yo dengan pengetahuan sebanyak apapun, yo ono hal-hal sing rasa tok kontrol. dengan apa sebenarnya waktu sepanjang apapun ada hal yang memang tidak bisa kamu apa-apain kan, misalnya gitu. Kesadaran terhadap paling banyak kesadaran terhadap kontrol, ilusi kontrol. Kowe merasa iso kontrol sesuatu di luar dirimu. Ora. Yang bisa kamu kontrol lagi cuma dirimu. Diri kita ya. Iya, cuman pertanyaannya ilusi self dirimu tuh yang mana? Pertanyaan sederhana gini lah. Pertanyaan sederhana gini. Kowe tau ono swara ngomong nang ndasmu. Dan itu merasa itu dirimu. Nah, itu benar-benar dirimu ngopo dadak ngomongi? Kita optimis itu kata hati. Ya, misalnya gitu. Oke. Kalau itu dirimu, yang ngomong itu adalah dirimu. Wong kowe nang kene yo. Kok kenapa harus pakai bahasa untuk memberitahu dirimu sendiri? Masa kowe ngomongnya awakmu dhewe. Ini kan dirimu yang mana sih? Makanya itu pertanyaan fundamental yang didorong nang agama. Kenalo dirimu dan seterusnya, karena gue dengan ilusi diri gue beres, hampir 50%, 70% problem gue clarity, udah jelas. Kita ini terlalu banyak membaca cerita nabi-nabi, Bang. Nabi-nabi dengan dibisiki Jibril. Itu saat dia pengen dibisiki Jibril. Yo piye yo. Itu ilusi self apa? Ilusi self illusion. Yuk. Guru, kalau guru kita dari orang yang paham, kita akan lebih terfilter dari hal gitu. Kalau guru kita adalah orang yang banyak pengetahuan, kita lebih banyak resiko di situ. Lebih banyak pengetahuan tok ya. Enggak paham loh, cuma tahu. Belum jadi ilmu berarti. Belum jadi ilmu. Okay. Dogma ngene lo. Lah dia nggak tahu resikonya, nggak pernah handle itu sendiri juga, nggak pernah make itu sendiri. Oh, ini penting loh. Ini penting loh. Banyak pengetahuan itu bukan berarti banyak ilmu loh ya. Ini banyak pengetahuan itu hanya banyak perpustakaan. Gini lah. Gampangnya gini. Dosen ngomong macul harus begini. Tapi pernahkah dia macul? Bukan berarti pengetahuan macul itu batal loh. Dia tahu bahwa macul itu penting. Tekniknya begini. Dia tahu pengetahuan itu. Tapi untuk paham macul adalah petani yang memang macul sehari-hari. Saya nggak ngomong mana yang lebih berharga. Tapi kalau tujuan yang kita cari adalah kumpulan, misalnya gini, yang kita cari adalah kumpulan pengetahuan tentang cara macul ke dosen. Tapi kalau kamu pengen belajar macul, ya ke petani. Dua-duanya berharga. Ya. Kita harus tahu yang kita cari yang seperti apa. Ya karena kita belajar dari guru yang pengepul, kita jadi pengepul yang tidak difilter. Kita jadi pengepul yang tidak difilter oleh pengepul sebelumnya. Jadi reseller pengetahuan. Reseller pengetahuan, ngelakoni orang ya gitu. Jadi nek iso ngomong sing wis tau dilakoni tenan lah. Wah, ya berarti. Jadi sudah jelas ya kalau pandemi ini mau berapa tahun pun tinggal persikapan kita. Pandemi itu masalah atau saja nih. Masalah. Oke, kita breakdown misalnya. Pandemi, masalah enggak sih? Masalah enggak sih? Real iki. Oke. Yang terefek masalah di aku apa? Pekerjaan, apa. Oke, berarti gini. Oke. Kita kan dari masalah global ke spesifik ke kita. Misalnya kamu kena COVID tapi nggak parah, berarti masalah kesehatan bukan intrinsically masalahmu, walaupun diakui itu sebagai masalah nasional. Nah, ngomong masalahku bukan kesehatan gitu,
tapi urusan gawean. Benar. Misalnya kan gitu. Gawean. Berarti urusan gawean ki masalahku. Kita tahu nih yang real masalah mana. Buat agar kita bisa action terhadap masalah itu. Oh, masalah gawean. Gawean ki apa tuh masalah duit. Duit. Karena Oke. dhewe ra ndek duit misalnya gitu ya. Karena kita kemudian nggak punya duit. Kita kan mikir. Kalau tujuannya duit, sumber selain pekerjaan apa ya? Apa ya? Oke. Nah, terus berpikir. Berpikir, kan mencoba nyolong. Ya. Mau atau enggak? Nah, ngingu tuyul. Ngingut tuyul, mau Mau atau apa enggak? tidak? Nah, kalau enggak mau cari alternatif yang lain sampai ketemu yang kamu mau melakukan dan bisa melakukan. Berarti lakoni. Sampai ketemu satu pendapat yang kamu bisa dan mau melakoni Dan kemudian lakukan. Atau kalau nggak ketemu-ketemu juga, bisa nggak kamu menerima keadaanmu? Wis tak ngelih tekan mati, wis tak tompo, ora masalah. Aku nanti Masalah selesai. ya. Bukan berarti masalahnya itu hilang ya. Hilang, ora. Tapi Ini masalah tompo. di dirimu itu udah selesai. Artinya aku panunan seumur hidup wis tak tompo. Tak tompo lah. Kamu udah jadi nggak masalah lagi, wong wis ditompo kok. Wis lah, wis aku panunan gitu ya. Paham ya maksudnya? Paham, Iya, saya iya. paham sih. Oke, begitu ya. Semoga bisa menjadi tambahan kasanah